jadi makmum. Jadi makmum gaya syarat jadi makmum mengarang-arang keutamaan seperti insya Allah pantas kurang dipahami manfaat ataupun fadilahna sholat berjamaah diantaranya 27 kali lipat sholat dibandingkan sholat. Bahkan tidak disebutkan sholat hiji lalaki di imahna berbanding 40 tahun ketika berjamaah di masjid. Kita lebih utama sholat sekali berjamaah di masjid dibandingkan sholat sorangan di rumah selama 40 tahun. Namun ningali karena fadilah ieu nya tentunya urang nya sholat sampai ke berjamaah gitu kan. Sekali. Balik daripada itu semua, sholat jamaah kan hukumnya termasuk fardu kifayah, bukan sunat berjamaah, tetapi merupakan fardu kifayah. Dalam artian, lamun ayat tempat dina hiji paling bulan, itu digunakan bikin sholat berjamaah, bagaikan ayam mayit menjadi kubur. Jadi dosan kabeh. Ayam mayit jadi kubur, otomatis kan. Nah, kabeh milu karasa dosana, milu ngarasa dosana. Bangkai terkubur dan makan bau bangkai. Dengan lingkungan tersebut otomatis ayana salah satu ataupun orang yang berjamaah di masjidnya kan dia sengaja kewajiban. Jadi kewajiban ayana dilaksanakan. Tapi lamun sampai dina hiji lingkungan aya tempat sholat berjamaah itu digunakan, nah, maka ahli hiji lembur tersebut sanajan sholat masing-masing di rumah tetap kena hukum dosa. Ya terbagaikan tadi aya bangkai dari kubur. Jadi memang resiko orang hirup boga imah deket musola, deket masjid. Nah, iya resiko. Ya barokah, soalnya ayah barokah mereka lama udang bisa sholat berjamaah di masjid. Lama itu mah justru dosa terus. Imah nyantong ke masjid, nyantong ke musola, sholat di imah. Nah, ini nggak boleh. Kemudian apa haknya rumah untuk sholat? Haknya rumahan yaitu untuk sholat, yaitu untuk sholat sunat. Nah, lamun sholat sunat utamanya di rumah, tapi sholat wajib, sholat maktubah wajibnya di masjid. Lima langkah sampai ke masjid, ngebiasakan sholat di rumah. Nah, ini bahaya. Kita bisa ngapakar karena kehidupan. Kemudian walaupun begitu tangtuna segala sesuatu hubunganna jeung padilahna gede, ini otomatis aya resiko. Nah, aya resikona, aya teorina. Gamal mungkin barang mulai syarat nama gitu kan. Nah, ini pun tentang sholat berjamaah pun bukan hanya imamnya, tetapi dia yang berjamaah pun untuk memperoleh fadilah berjamaah yaitu minimal harus mengetahui syarat-syaratnya manut, syarat-syaratnya sahna jadi makmum. Luka hiji nyaita Allah ya'lama butulana sholata imamihi, harus mengetahui batalnya sholatnya imam. Bil hadasi au ghairihi, imam berhadas atau saliyana hadas nu ngabatalkeun salat, otomatis sebagai seorang makmum pun harus tahu. Dalam arti lamun imam kena masalah, ya otomatis salat nanti sah, berjamaah tidak sah. Jadi kuduna imam
pakaian imam sarua musim dipakai ke urang sebagai seorang jamaah. Jadi ketika kita melihat seorang imam ataupun imam kita ada kegagalan di dalam menyediakan syarat-syaratnya sholat, ya otomatis kita juga harus sigap udah ngelikeun gagal guna imam. Ini harus ulang sabodo imam raya ulah nariko tewani, tidak boleh. Justru ketika kita tahu akan kesalahan, ya harus membenarkannya. 2. Wa'alaya ta'ida wujuba qodaiha. Kita sholat berjamaah, lamun ada keyakinan dalam diri kita bahwa wajib ngodoan sholat berjamaah na urang sabab imam nu kurang pas, geus puguh teu ngarti babacaan suruh jadi imam. Nah, ini resiko kadenya. Seperti nu didongeng itu mangana bukan sekedar toleransi, sholat itu bukan toleransi. Kalau dia memang tidak pantas untuk menjadi imam, ya jangan sampai disuruh menjadi imam. Kadenya. Umpamana urang biasa imaman, nyuruh seseorang kudu imaman. Kemudian seseorang itu maju jadi imam, padahal majunya itu keberaniannya itu tidak sesuai dengan kemampuan ilmunya. Nanti bahaya untuk jamaah yang lain. Bahaya untuk jamaah lain. Tidak bisa dengan husnudon. Ya, tidak bisa dengan husnudon. Bahkan syarat menjadi imam itu, jikalau ada di antara kaum, inilah orang yang tertua. Satu, tua ilmunya dan tua usianya. Nya umurna kolot, ilmuna kolot. Terus babacaanna paseh. Siapa yang terpasih di antara mereka? Jadi ini juga menginduk. Istilahna paseh, umurna ngora, pangartina ngan sekedar paseh maca unggul, ya ulah. Tapi ketika kumpul pada seseorang tersebut, satu, umurna menang, umurnya dalam arti usia, terus ilmuna menjero tema ilmuna jero, bacana paseh, ya, dia yang diangkat. Dia bisa mengalahkan orang yang tua umur, sedangkan keilmuannya. Jadi lamun ditinggali, lebih dikedepankannya keilmuannya. Jadi nomor hiji nama keilmuannya. Jadi kade ulah sembarang asal untuk seseorang. Kemudian misalnya dia di tengah, contoh di tengah suatu kaum, orang tersebut lolobana anggota jamaah teh teu cocok, tapi urang mah sebagai seorang kita cocok kepada dia, kemudian untuk dipersilahkan untuk berjamaah. Kita cocok, orang lain tidak cocok. Kasihan yang tidak cocok. Jadi intinya niangan imam ya buat di tengah masyarakat itu sebagai RT ataupun ketua dalam segala apapun yang paling banyak pendukungnya. Tentunya dipaskan jadi syarat Nah, itulah imam. Jadi lain cara untuk pantas itu bukan wujud. Kade cuma beda dengan urusan kemasyarakatan lain. Soalnya kita termasuknya akidah satu mancap karena satu keyakinan. Wa alla ya'taqida wujuban. Sebabnya tadi iya termasuk syaratnya di antara pembatalannya harus mengerti. Pembatalan harus mengerti bacaan paretal itu ini kan. Wala ya'taqida wujuba qadaiha, ya ini syarat dua termasuknya. Lamun seseorang ngeklaim bahwa berjamaah dengan dia itu tidak
untuk istilah nanti memenuhi syarat kurang maksimal, ya tidak boleh berjamaah, itu tidak boleh.